Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Manusia. Nah saudara, kali ini saya menyampaikan atau memposting sebuah tayangan bagaimana gereja di persekusi di Bantul Jogja dipaksa harus berhenti melaksanakan kegiatan ibadah yang disampaikan kelompok kecil ormas, bukan kelompok kecil ormas agama saudara kita sepupu. Ini di tengah-tengah ibadah, selain mempersekusi juga ada kekerasan fisik, tidak hanya kekerasan secara verbal. Nah, sebelum saya memberikan tanggapan, saya mengajak kita menonton video ini sampai dengan selesai, ya, supaya kita bisa menyampaikan pendapat secara objektif. Ya. Nah, saya nggak berlama-lama, kita saksikan dulu videonya. Nanti saya berikan tanggapan di ujung sebagai berikut.
Saudara, tadi kita telah melihat bagaimana tindakan-tindakan orang-orang intoleran yang merasa dirinya paling benar, atau yang disebut adalah panitia sorga maupun juga neraka. Orang beribadah diganggu. Alasan-alasannya yang memang tidak masuk akal. Itu bukan kewenangan mereka. Alasannya izin. Orang ibadah itu nggak perlu izin. Membangun gereja itu yang perlu izin. Tapi kalau orang menyewa tempat untuk ibadah, salahnya di mana? Kecuali mereka itu ibadah di tengah jalan, mengganggu orang yang pejalan kaki, itu mengganggu kepentingan umum. Ya. Mengganggu orang yang berlalu lintas ke sana. Tapi kalau orang ibadah di dalam ruang ibadah, ya nggak bisa lah. Itu satu. Yang kedua, yang memberikan peringatan, teguran itu bukan masyarakat awam, bukan ormas, tapi pemerintah lah yang berhak menyampaikan, karena belum ada izinnya, hentikan. Dan pemerintah nggak mungkin melakukan itu karena memang melanggar undang-undang. Kebebasan beribadah, kebebasan berekspresi, kebebasan bertuhan, beragama, dijamin oleh undang-undang. Ketuhanan yang Maha Esa ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang ini sebetulnya hanya mengatasnamakan mayoritas. Mayoritas seperti NU, Muhammadiyah, ya nggak mendukung itu. Makanya saat ini PBNU sama Muhammadiyah mendukung langkah Kementerian Agama. Ya, saya apresiasi Gugun Gumilar ini, ya, beliau adalah staf khusus Kementerian Agama yang membidangi agama Kristen. Berkoordinasi dengan Kapolda, lalu kemudian mengatakan tangkap itu pelanggaran hukum. Dan saya sangat apresiasi itu. Nah ini baru benar. Beliau nggak membela Kristen, dia membela undang-undang. Kebebasan beribadah, kebebasan menjalankan kegiatan ibadahnya. Kalau membangun gedung gereja ya beda ceritanya, itu kan harus ada aturan, ada IMB-nya gitu ya. Dan sebetulnya yang menjadi biang kerok itu sebetulnya SKB 2 Menteri. Dan saya berharap ke depan itu dicabut. Yaitu harus izin tanda tangan sekian di lingkungan. Harusnya di negara kita ini udah nggak perlu kayak gitu-gituan. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu dengan tegas menjelaskan setiap warga negara memiliki hak yang sama, kedudukan yang sama. Tidak ada istilah mayoritas, minoritas. Ya. Bicara mayoritas itu segi apa dulu kita bicara? Segi jumlah atau segi segi kualitas? Nah, walaupun orang Kristen secara jumlah minoritas, tapi kualitasnya mendukung bangsa ini enggak ecek-ecek. Pajak membayar besar di negeri ini. Pajak, dukungan, bencana alam dan sebagainya. Kekristenan tidak pernah berdiam, selalu tampil ke depan. Ya. Artinya mayoritas dan minoritas itu harus saling berdampingan, saling mendukung. Ya, ada nggak orang pindah agama karena dipersekusi agamanya? Nggak ada. Ya kalau memang kamu berdakwah, ya dakwah aja. Ada mau dakwah di dalam gereja pun silahkan. Ya, tapi nanti justru kebalikannya, kalau bagaimana kalau sebaliknya? Ya kan, itu masalah lagi. Nah, jadi saya berharap ke depan ini yang terakhir sekali terjadi, persekusi gereja, gereja ditutup paksa, gereja dihentikan paksa. Ya memang ini sudah banyak terjadi di berbagai daerah. Bahkan kepala daerah pun pernah menutup gereja. Ya mantan istrinya ada di Muladi itu.
Bupati Purwakarta, ya akhirnya memang beliau ini kena sial, nggak terpilih lagi untuk periode selanjutnya. Ya, ada juga bupati yang di Banten juga, orang mau Natalan nggak boleh, suruh pindahkan ke tempat lain. Nah, harusnya kita sudah dewasa, ya. Negara lain sudah maju, kita hanya sibuk mengurusin masalah agama. Harusnya agama itu memberikan solusi, bukan justru memperkeruh suasana, menambah PR pemerintah, menambah pekerjaan pemerintah. Harusnya agama itu berkontribusi untuk hal-hal yang baik, bukan bertengkar karena perbedaan. Demikian tayangan saya kali ini, sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya.